datang di podcast SMK Tak. Saya Asila Salsabila Nadia Putri sebagai host di sini bersama dengan narasumber saya. Halo semuanya, saya Sila Gianti, bisa dipanggil Sila, salah satu siswi dari SMK 17 Agustus 1945 Surabaya atau biasa dikenal dengan SMK Tak. Nah, makanya kan sekolah di SMK Tak nih, kira-kira udah kelas berapa sih? Nah, saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 11 dengan jurusan Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Kira-kira di RPL itu belajar apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Nah, di RPL ini kita belajar mengenai bahasa pemrograman untuk membuat suatu web atau aplikasi, ataupun juga game. Kita juga bisa belajar dari jurusan ini. Lalu kita belajar desain juga, lalu belajar jaringan, dan juga beberapa materi lainnya yang berkesinambungan dengan IT nih Kak. Terus sekarang kira-kira boleh nggak sih kakaknya ceritain sedikit pengalaman kakaknya waktu belajar di jurusan RPL ini? Oke, izin cerita nih Kak. Boleh. Mulai dari kelas 10 ini kan awal itu saya pasti ikut MPLS ya Kak. Nah di MPLS ini saya masuk di gugus, di mana semua siswanya atau di dalam satu kelasnya itu terdapat beberapa jurusan. Nah, for your information nih Kak, di SMK Tak ini nggak hanya RPL aja loh Kak, ada beberapa jurusan lainnya. Yang pertama ada RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Lalu yang kedua ada akomodasi perhotelan atau APH. Yang ketiga ada tata boga atau kuliner. Yang keempat ada usaha layanan wisata atau ULW nih Kak. Nah, dari teman-teman tersebut lalu saya masuk di pembagian kelas di RPL sendiri. Nah, di RPL sendiri itu saya belajar mengenai berpikir komputasional, belajar mengenai jaringan dan juga praktik mengkritik kabel, lalu belajar dasar-dasar bahasa pemrograman. Wah, menarik tuh. Terus kalau soal fasilitas praktik gimana? Lab komputer sama softwarenya lengkap atau enggak? Nah, dari praktik-praktik tadi kan kita pastinya nggak cuma belajar dari teori-teori yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru ya Kak. Nah, kita juga belajar praktik juga di mana fasilitasnya itu sudah disediakan dari sekolah, mulai dari lab komputernya, lab komputernya sendiri itu ada 4 loh Kak, buat RPL aja. Wah, nah di jurusan banyak banget lain itu juga ada lab komputer sendiri, jadi RPL sendiri ada 4, dan komputernya itu sudah bagus-bagus, nyala semua, jadi siswa-siswinya bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh SMK Tak itu tadi. Nah, untuk fasilitas lainnya seperti mengkritik kabel dan juga lain-lain itu juga sudah disediakan dari SMK Tak sendiri, Kak. Oke, terus yang bikin aku penasaran nih, pasti ada tantangan dong yang kamu hadapin selama belajar di RPL ini. Boleh nggak ceritain sedikit? Oke nih Kak, tantangan itu pastinya ada ya Kak, setiap hari itu pasti ada aja tantangan, tapi tergantung cara kita buat nyikapin tantangan itu sendiri. Nah, di kelas 10 itu aku sempat kesusahan atau mungkin masih belum bisa beradaptasi sama jurusan RPL ini tadi, karena yang digunakan itu kan bukan bahasa manusia lagi nih Kak, buat ngoding-ngoding kayak gitu kan bukan bahasa yang umum seperti kita nih Kak. Lebih ke bahasa komputer gitu ya? Iya, kita pakainya bahasa mesin. Jadi saya harus belajar yang namanya logika. Benar-benar logika tuh dipakai di jurusan RPL, berpikir komputasional, di mana kalau kita menyelesaikan masalah itu harus secara sistematis dan juga terstruktur. Lalu saya juga belajar bahasa pemrograman lain seperti Java dan juga lain-lain, di mana itu masih agak asing lah buat saya. Cuman dari teman-teman saya ini juga hitungannya, izin cerita juga tentang teman-teman ya Kak. Boleh silakan. Nah, teman-teman saya ini juga hitungannya tuh support Kak, satu sama lain. Jadi kita tuh saling support, saling dukung. Habis itu misal ada yang kita kurang paham atau nggak ngerti, kita bisa tanya ke teman kita, ataupun Bapak Ibu gurunya juga baik-baik semuanya Kak. Jadi di situ saya mulai kayak sangat bersyukur. Jadi kayak alhamdulillah saya dapat teman dan juga Bapak Ibu guru yang baik, sehingga saya bisa memahami materi di jurusan saya. Oke, terus sekarang kita bahas yang seru nih. Kira-kira gimana sih Pak pertemanan kamu selama di SMK Tak itu? Nah, di SMK Tak sendiri ini, yaitu tadi, jurusannya kan nggak hanya satu ya Kak, dari banyak jurusan. Kebetulan saya juga kenal banyak dari perjurusan itu tadi, jadi lingkup pertemanan saya ini nggak hanya di jurusan RPL saja. Di MPLS itu tadi, kita juga beradaptasi dengan berbagai jurusan, berbagai sifat teman, dan juga teman-teman yang lainnya yang pastinya dari beda-beda sekolah. Lalu di RPL sendiri, awalnya saya tuh duduk di kelas 10 RPL 2, di mana kelas itu ceweknya hanya sekitar 4 atau 5 gitu Kak. Dikit banget. Iya, 4 atau 5 dari 32 siswa, laki-lakinya itu ada berarti ada 27-an nih Kak.
Jadi saya di situ juga harus beradaptasi juga, kayak mungkin di SMP kita pertemanannya masih banyak nih Kak, kayak misalnya ceweknya banyak, cowoknya juga banyak. Cuman di sini tuh kalau di RPL itu lebih dominan ke laki-laki pertemanannya. Cuman di situ saya juga alhamdulillah saya bisa beradaptasi dengan baik di kelas saya, dan juga saya kenal beberapa teman-teman di luar kelas saya dari jurusan RPL, dan juga yang lain-lain itu juga dari ekstrakurikulernya nih Kak. Jadi di ekstrakurikuler itu tadi saya bisa kenal atau dapat bahkan teman-teman dari luar jurusan. Oke, jadi kamu ikut organisasi atau ekskul gitu gak? Nah, kebetulan saya ikut organisasi. Jadi di SMK Tak ini ada beberapa organisasi ya Kak. Yang pertama ada OSIS, yang kedua ada MPK, ada SKI atau Si Kerohanian Islam, lalu ada SKK atau Si Kerohanian Kristen atau Katolik. Nah, di sini saya kebetulan ikut OSIS dan juga SKI. Jadi double gitu ya Kak? Iya, betul banget. Terus kalau untuk ekskul, kira-kira kakaknya ngambil ekskul apa aja sih? Nah, sebelumnya aku izin nyebutin ya Kak, Ya, ekskul boleh. di SMK Tak tuh ada banyak banget nih Kak. Mulai dari keolahragaan nih Kak, ada badminton atau bulu tangkis, ada volley, ada basket, lalu ada futsal, ada pencak silat, lalu untuk buat yang TB atau kuliner nih Kak, jurusannya itu ada pastry Kak. Pastry sendiri ini juga alat dan juga bahan serta fasilitasnya itu sudah disediakan dari SMK Tak sendiri. Lalu ada mengukir di buah juga ada, lalu ada bartender, iftak atau keinformatikaan, lalu ada robotika, dan juga English Club bahasa Mandarin, dan juga Jepang juga ada Kak. Banyak banget dong berarti. Iya betul banget Kak. Jadi di kelas 10 itu saya sempat bingung mau ekskul apa, mau ikut ekskul apa ya, karena dari banyaknya pilihan mungkin di kelas 10 mungkin saya masih rasa penasarannya itu masih tinggi Kak. Jadi saya pengen nyoba apa ya, pengen semuanya pengen saya coba Kak sebenarnya. Jadi pengen ikut ini, pengen ikut itu, cuman ya begitu. Saya harus benar-benar pintar ngebagi waktu saya sendiri dari ekskul itu tadi dan juga pembelajaran saya di sekolah. Kebetulan di kelas 10 saya ikut ekstrakurikuler robotika dan juga bulu tangkis. Nah, untuk bulu tangkis itu sendiri, fasilitasnya untuk lapangannya juga sudah disediakan dari sekolah. Dan robotika, alat dan juga bahan-bahan yang kita butuhkan juga sudah disediakan dari sekolah juga nih Kak. Nah, kan kakaknya masih kelas 11 nih. Ya. Kira-kira udah PKL atau belum sih? Nah, untuk kelas 11 sendiri ini kita PKM-nya tuh hitungannya separuh-separuh nih Kak. Kalau dari pengalaman kakak kelas mungkin saya dengar cerita dari kakak kelas itu Oh, jadi kakaknya belum PKL dong ya? belum Kak. Jadi kelas 11 semester 2 kan tahun ini kan 2025 nih Kak. Jadi kita magangnya tuh di 2026 dari awal tahun hingga akhir tahun, mungkin hitungannya kira-kira 6 bulanan nih Kak. Dan sebelum PKL itu tadi kita juga pastinya nggak langsung berangkat PKL lah Kak. Pasti sekolah juga memvalidasi ilmu pengetahuan kita di jurusan masing-masing dengan apa? Dengan kita diberikan proyek dari beberapa mapel. Misalnya di RPL ini kita diberikan kertas proyek, itu biasanya kertas merah nyebutnya teman-teman. Itu kita harus nyelesain proyek-proyek tersebut dan juga minta tanda tangan ke guru-guru yang bersangkutan dari proyek tersebut nih Kak. Buat kita berangkat ke PKL itu tadi. Jadi ketika kita udah belajar banyak banget tentunya di SMK Tak ini, belajar praktik, teori juga, itu kita harus benar-benar bisa paham dan tentunya kita bisa pakai di dunia PKL atau di dunia kerja nanti Kak. Oke, sekarang dari pengalaman kamu dari kelas 10 hingga kelas 11 ini, misalnya kalau ada adik-adik baru yang baru mau masuk di SMK Tak itu tentunya di jurusan RPL, kira-kira ada gak sih kayak pesan untuk adik-adik sekalian? Nah, sebelum kita masuk di jurusan RPL nih ya, buat teman-teman atau adik-adik yang mau masuk di SMK itu jangan takut kalau misalnya kita bakalan banyak tugas atau kita nggak bakalan fokus sama di bidang akademik juga, tapi di SMK ini kita belajar teori juga, kita belajar praktik juga, kita bahkan setelah lulus dari SMK ini kita bisa dibilang bakalan siap untuk terjun ke dunia kerja. Nah, di SMK ini tadi, izin share sedikit ya Kak, di SMK ini tadi, di SMK Tak terutama, di SMK Tak ini lulusannya atau alumninya juga ada beberapa yang masuk ke universitas negeri nih Kak.
lewat SNBP maupun SNBT. Jadi SMK Tak ini benar-benar support atau mendukung siswa-siswinya untuk melaju atau meneruskan sesuai di bidangnya. Nah, buat teman-teman, sebelum masuk ke SMK itu pastinya kan ada yang namanya jurusan. Nah, itu kalian jangan sampai salah jurusan. Benar-benar tentuin jurusan yang menurut kalian itu sesuai sama minat bakat kalian. Dan juga jangan takut gagal atau jangan capek buat terus mencoba. Mungkin dari salah satu yang kalian coba itu tadi, mungkin salah satunya akan berhasil dan bermanfaat di masa depan kalian. Oke, thank you banget ya Kak udah mau sharing pengalaman kakaknya selama di SMK. Buat kalian yang ingin masuk SMK, terutama di jurusan RPL, bisa banget nih masuk di SMK ini. Nah, betul banget nih Kak. Nah, selain dari RPL yang Kakak sebutkan tadi, ada beberapa jurusan tadi yang sudah saya sebutkan juga, seperti akomodasi perhotelan, usaha layanan wisata, dan juga kuliner. Bisa banget masuk di SMK Tak karena akreditasinya juga sudah A teman-teman. Kapan lagi nemu 4 jurusan yang bagus-bagus, fasilitasnya juga memadai, sangat mencukupi dan juga mungkin sangat bagus lah sekiranya di SMK swasta ini dan juga dengan akreditasinya sudah A kalau nggak di SMK Tak. Oke, thank you banget ya Kak udah mau berbagi pengalaman kakaknya selama di SMK. Nah, buat kalian yang ingin masuk SMK, terutama di jurusan RPL, bisa banget nih kalian masuk di SMK ini. Betul nggak Kak? Betul banget nih Kak, selain jurusan RPL, di SMK Tak ini kan sudah banyak jurusan lain juga seperti akomodasi perhotelan, kuliner, dan juga usaha layanan wisata yang tentunya di SMK Tak ini sudah berakreditasi A teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu atau mungkin masih bingung mau masuk SMK mana, yuk buruan daftar di SMK 17 Agustus 1945 Surabaya atau SMK Tak. Aku tunggu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan mengenai SMK Tak pada podcast kali ini. Oke. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah semuanya. Dadah.